Shalom, nama saya Firdan Dalita dari kelas 19 Fatih 01 dengan NIM 1923-2773 dengan kampus Margonda. Pada saat ini saya akan menyampaikan bagaimana pertumbuhan iman dapat terjadi lewat teknologi yang sudah ada, dan saya akan menyampaikannya lewat pelayanan saya dalam gereja saya, yaitu di GPW Pancoran Kasih Depok, dengan pelayanan saya di dalam bakat pelayanan anak bersama anak-anak yang ada di sana. Selamat menyaksikan. Hubungan iman dengan teknologi. Firman Tuhan melalui ilustrasi dengan visual dan disampaikan kepada anak-anak. Kira-kira bagaimana ya caranya untuk menyampaikan firman Tuhan melalui ilustrasi visual kepada anak-anak? Pertumbuhan iman kita dimulai dari sejak dini. Kita sejak dari kecil, dari anak-anak pasti sudah sering mendengarkan firman Tuhan, tapi bertahap. Mulai dari anak-anak ikut dalam bagian sekolah minggu, mendengarkan kakak layan bercerita. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata ada perubahan dalam menyampaikan firman Tuhan pada anak-anak. Menumbuhkan iman pada anak-anak. Menumbuhkan iman pada anak-anak ternyata tidak mudah. Diperlukan yang namanya hal-hal menarik dan penyampaian yang baik, seperti ilustrasi dan visual yang baik, yang dimana kita harus mengambil fokus anak-anak agar mereka bisa melihat kita sebagai kakak layan dalam menyampaikan firman Tuhan. Dan yang kita sampaikan dengan alat peraga yang kita peragakan harus tepat dan benar. Dan alat peraga itu biasanya berbentuk berwarna agar menarik perhatian mereka. Setelah ini saya akan menampilkan bagaimana pelayanan saya dalam bakat pelayanan anak itu terjadi dan bagaimana berjalannya di sana. Saya akan menceritakannya dan menyampaikannya bahwa media kreatif itu dapat membantu anak-anak dalam pertumbuhan imannya. Pertumbuhan iman itu dimulai dari dini, mulai dari anak-anak dan melalui hal-hal kreatif yang bisa kita lakukan seiring berjalannya waktu. Sebagai generasi muda, tentu kita harus bersemangat untuk memajukan negeri ini, apalagi memajukan gereja demi kemuliaan nama Tuhan dan juga demi kesejahteraan bersama. Speaker, sound system, media kreatif, mikrofon, dan kamera. Hal-hal tersebut adalah contoh-contoh di mana teknologi mulai berkembang dengan baik dan berjalan seiring gereja bertumbuh, di mana hal-hal tersebut dapat membantu perangkat gereja untuk lebih maju, untuk boleh menyatakan firman Tuhan lewat hal-hal yang lebih menarik dan disampaikan dengan baik kepada anak-anak. Dan tidak hanya kepada anak-anak, tetapi kepada kita sebagai jemaat juga seringkali membutuhkan yang namanya speaker, sound system, mikrofon, kamera, media kreatif, dan hal-hal lainnya yang memungkinkan di era teknologi saat ini. Kita akan menyaksikan bagaimana pertumbuhan iman pada anak-anak dapat disampaikan lewat teknologi yang ada, yaitu lewat Canva dengan media kreatif, dan juga teknologi-teknologi yang ada, yaitu sound system, speaker, dan lainnya. Dan kita juga tahu bahwa gereja-gereja di masa kini melakukan live streaming karena era COVID pernah terjadi, dan itu semua membangun dan membuat kita untuk dapat bersinergi bersama untuk membangun gereja dengan lebih baik lagi dengan teknologi yang sudah ada, dan juga memajukan gereja dengan teknologi yang ada. Pelayanan kategorial pelayanan anak. Sejak 2 tahun yang lalu, saya mengikuti yang namanya pelayanan anak, di mana di dalamnya saya belajar bahwa anak kecil yang dulu mendengarkan firman Tuhan oleh kakak layan, ternyata saya menjadi kakak layan yang ada di dalamnya sekarang, di mana saya harus belajar bagaimana ya caranya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak dengan baik, dengan menarik, agar mereka tidak bosan, agar mereka tidak jemu-jemu untuk mendengarkan firman Tuhan, agar mereka bisa fokus untuk melihat dan
mendengarkan apa yang diperkatakan oleh kakak layan. Tentu tidak mudah dan diperlukan hal-hal yang menarik, di mana hal-hal itu saya gunakan yaitu dengan teknologi yang semakin canggih di era ini, yaitu saya sering sekali menggunakan Canva, menggunakan Google dan AI untuk membuat ilustrasi dan visual kepada anak-anak dan memastikan bahwa mereka mengerti apa yang saya sampaikan lewat alat peraga dan juga aktivitas yang akan mereka lakukan dalam kesehariannya di sekolah minggu dan IMPA. Lalu di saat Natal mereka juga mendapatkan aktivitas dan mewarnai atau melakukan hal-hal lain seperti menuliskan harapan-harapan mereka pada saat Natal dan juga lainnya. Pada suatu kesempatan lainnya, pada Hari Doa Sedunia Anak 2025 yang mendoakan Kepulauan Cook, saya juga pernah berkesempatan untuk membantu mendekorasi ruangan ibadah hari Minggu di saat itu menjadi ruangan yang terasa seperti sedang di pantai, di mana kami membuat papan surfing, mewarnai beberapa hal agar terasa seperti suasana di pinggiran pantai. Lalu kami juga menangkaikan bunga kepada adik-adik dan juga menempelkan yang namanya daun kelapa juga di dalamnya. Kami membuat juga kapal besar yang dimana kapal itu bisa dinaiki anak-anak, yang dimana mungkin adik-adik juga tidak tahu bahwa kapal itu ternyata besar dan bisa ditunggangi. Atau juga kami membuat juga ilustrasi seperti rumput-rumput yang ada di laut dan juga dekorasi-dekorasi laut lainnya. Dan hal itu bisa dapat dilihat adik-adik dan dapat dirasakan adik-adik bahwa mereka harus mendoakan orang-orang di sana, merasakan apa yang ada di sana juga. Jadi mereka tidak hanya berdoa, tapi mereka juga bisa merasakan bagaimana di sana itu kehidupan berlangsung dan bagaimana sukacita yang Tuhan berikan itu tidak hanya didapatkan kepada mereka, tetapi juga didapatkan kepada teman-teman di Kepulauan Cook di saat itu. Kami memulainya dengan membuat papan surfing, di mana mungkin adik-adik hanya dapat membayangkan papan surfing bentuknya bagaimana, tapi mungkin tidak pernah merasakan atau melihat langsung seberapa besar papan surfing itu. Dan kami membuatnya melalui kardus, dan kardus itu juga kami desain dan kami bentuk sedemikian mungkin agar mirip dengan bentuk papan surfing yang asli. Dan tentunya kami membutuhkan teknologi untuk membuatnya. Kami membutuhkan ilustrasi dari gambar-gambar di Google untuk melihatnya, dan juga menggunakan Pinterest agar dapat ilustrasi yang lebih baik. Dan juga kami butuh merancangnya dalam sebuah sketsa agar kami bisa mengerti apa yang akan kami buat dan bagaimana cara membuatnya. Dan kami butuh juga teknologi yang namanya Canva untuk membuat sketsa-sketsa tersebut bisa menjadi sedemikian rupa dan bisa menjadi suatu sketsa yang membantu kami agar kami bisa membayangkannya terlebih dahulu sebelum membuatnya. Setelah papan surfing itu terbentuk, kami juga mengecatnya dan membuat warnanya sehingga mirip dan menjadi seperti warna papan surfing sesungguhnya. Lalu tidak hanya itu, tapi kami juga membuatkan bunga-bunga juga agar adik-adik juga merasakan bagaimana suasana dari pantai itu dapat terbawa langsung kepada adik-adik di ruangan ibadah di saat itu, di mana adik-adik juga kami bagikan yang namanya juga bentuk ilustrasi sebagai tiket penerbangan adik-adik dari Indonesia ke Kepulauan Cook, yang dimana adik-adik juga akan merasakan sukacitanya, akan merasakan bagaimana ternyata penyertaan Tuhan itu tidak hanya dirasakan bagi mereka di Indonesia, tapi juga di Kepulauan Cook yang jauh di sana. Lalu kami juga membuat suasana foto booth, di mana kita tahu di era ini adik-adik atau orang-orang di zaman sekarang suka sekali yang namanya foto booth. Dan foto booth itu kami buat dan kami rangkai agar mirip dengan yang namanya suasana pantai lagi, di mana adik-adik saat datang di saat itu
dapat melakukan foto dulu terlebih dahulu, dan mereka boleh merasakan bahwa mereka sudah sampai di Kepulauan Cook, walau hanya lewat ibadah hari Minggu pelayanan anak di saat itu. Dan kami juga membuatkan buah, dan juga diiringi ibadah itu dengan suasana musik-musik seperti musik Hawaii yang dimana memakai djembe dan gitar dan juga ukulele di dalam ibadahnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan dapat mendorong kita untuk boleh melayani lebih lagi, dan juga kita boleh belajar bahwa teknologi yang sudah ada ini bukan menghambat kita, tapi mendorong kita untuk menjadi generasi-generasi kedepannya yang boleh bersama-sama membangun negeri ini, mulai dari anak-anak, mulai dari hal kecil menjadi hal yang besar. Shalom.